akan ditentang oleh golongan lebih-lebih kalau sudah berbicara tentang nyata wujud dhahir Allah. Hetah apa mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu, sedangkan Allah itu bersifat ahad, tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kita akan membahas tentang kitab Hikam yang pada malam hari ini kita sudah sampai pada maqalah 15 sampai 25, dan di dalamnya itu nanti kita akan memahami wujud nyatanya batin Allah dan wujud nyatanya zahir Allah. Tapi bagi panjenengan nanti yang belum paham, tanya. Kalau masih tetap Allah belum memahamkan, gak usah dipaksa dulu, sebab nanti pasal niki akan ditentang oleh golongan lebih-lebih kalau sudah berbicara tentang nyata wujud dhahir Allah. Masih saya sendiri ya harus berhati-hati Pak, supaya di tengah masyarakat tidak ada pertentangan. Tribele cilikno basi tambah-ono, jadi jika gampang nyuling. Sebelum kami masuk di dalam makalah, hati harus dilandasi dulu dengan iman di dalam ihsan yang paling rendah. Apa? La haula wala quwata illa billah. Kita manusia makhluk, kita harus menyadari terlebih dulu kalau kita itu tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun, baik yang berkenaan hal melihat, mendengar, berucap, bernafas, berjalan, intinya gerak. Aslinya kita makhluk tidak punya daya upaya untuk lakukan itu, dan tidak punya kekuatan untuk lakukan itu. Ini harus dicamkan dulu dalam hati. Kita harus mengakui bahwasanya kita manusia itu tidak bisa apa-apa. Loh, kok bisa napas, kok bisa melihat, mendengar, semua itu semata-mata illa billah. Kalau ini sudah kita sadari, aku yakin jenengan mudah memahami nanti. Kalau hadis ini tidak kita sadari, tak jamin hati kita masih belum bisa menerima. Itu tadi hadis. Qur'annya, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun.
kita makhluk ini diciptakan Allah. Wa ma ta'malun, apa yang berkenaan dengan melihat, mendengar, daya upaya, itu semua sumber datangnya dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin dan hati merasakan kehadiran Allah, bahwasanya Allah itu dekat sekali, walaupun kita tidak tahu. Yang mana paling tidak minimal kita harus merasa selalu dilihat oleh Allah, sehingga disitulah Pak akan muncul rasa kalau Allah itu dekat. Kalau boleh saya buka sedikit aja lewat dawe Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya aku itu di mana, jawablah aku itu dekat. Pundi? Mohon maaf kalau masih belum bisa menerima hatinya, abaikan saja ini nanti. Hidup sebagai sifat yang mensifati mausuf dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan, itulah wujudnya Allah. Mumpun diangen-angen. Pokoknya di dalam hati jenengan bagaimana merasa Allah itu dekat dan selalu kita dilihat Allah. Itu aja dulu. Dan ini dibuat modal untuk memahami Allah wujudnya batin yang mana, Allah wujudnya zahir yang mana nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, mimma iku setengah saking barang yadulluka kang nuduhake sapa Allah ka ing sira ala wujudi qahrihi ing atase sifat wujud maksoni Allah subhanahu maha suci sapa Allahu Gusti Allah. Nuduhake apa? An hajabaka ing yento nutupi sapa Allah ka ing sira anhu saking Allah, bima kelawan apa laisa kang ora ana iku bimaujudin perkara sing maujud ma'ahu sertane Allah. Niki basa Jawa, basa Madura ning ngeten. Oh, bahasa Indonesia basa Madura. Ngapunten. Salah satu tanda kekuasaannya Allah, salah satu tanda kekuasaannya Allah adalah sifat wujudi Allah memaksa Anda makhluk ditutupi dengan perkara selain sesuatu selain Allah yang tidak ada. Saya ulangi, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah wujudnya Allah itu memaksa terhadap hambanya ditutupi dengan sesuatu yang di mata Allah tidak ada. Si panggah si tetap bingung. Gini loh Pak, kita manusia golongan hati kan ada dua, satu ahli suhud, dua ahli hijab. Yang kita bahas malam hari ini
terkait makalah 15 ahli hijab. Apa ahli syuhud itu? Ahli yang sudah tidak ada penghalang antara ahli syuhud dengan wujudnya Allah, nggak ada. Seperti kula datang jenengan, wis gak ada hijab. Kula bisa melihat jenengan, jenengan bisa melihat saya. Ini berarti tidak ada hijab. Tapi makalah 15 ini Bapak Ibu ahli hijab. Ahli di mana hati mereka itu ada sesuatu penghalang. Kalau dalam Al-Quran disebut sebagai barzah, dinding yang memisahkan antara si hamba dengan Allah. Dan dinding ini, penghalang ini bagi Allah tidak ada, tapi bagi kita ada. Dalam makalah lain Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-kaunu minal mukawwanat, utawi makhluk. Lah niki dinding makhluk. Kulluhu ya sekabai makhluk iku zulmatun, gelap. Zulmah ai adamun, aslinya tidak ada, tapi kita anggap ada, sehingga dikatakan gelap. Ini malam hari, apabila Pak PLN satu Kotamadya Surabaya dimatikan listrik, tidak ada korean, tidak ada api, kita pasti menganggap gelap itu ada, itu pasti. Kita, hati kita, ruhaniyah kita, manakala nur makrifat dalam hati belum Allah nyalakan, mesti kita menganggap selain Allah disebut makhluk itu ada. Bisa diterima ya? Oke. Dulu mas saya gak wani, takut fitnah dan ada situasi yang genting. Udah, sekarang belak-belakan sudah, beliau sudah belak-belakan. Lah terus kapan detik-detik yang namanya gelap itu tidak ada? Kapan detik-detik gelap ini secara dohir itu enggak ada? Ketika datangnya detik-detik PLN menyalakan lampu, langsung gelap itu tidak ada. Kemana larinya Pak? Nggak tahu. Tadi waktu nggak menyala, gelap itu kita terka ada. Buktinya kita tidak bisa melihat apa. Sama. Keadaan ainul basiroh kita, mata hati kita, ruh, tatkala cahaya makrifat itu belum Allah nyalakan, mesti kita akan menganggap makhluk itu wujud. Ketika saat kita menganggap makhluk itu wujud, otomatis kita itu beriman yang melakukan itu makhluk. Kalau iman kita jatuhnya sudah pada makhluk, maka nggak bisa kita akan menyatakan wujudnya Allah itu hak, nggak bisa. Untuk bisa mencapai ke arah bahwasanya selain Allah gak wujud, yang wujud cuman Allah, cahaya makrifat itu di dalam hati dinyalakan Allah. Cara untuk menyalakan cahaya makrifat dalam hati, lihat bagaimana Kanjeng Rasul Nabi Muhammad menteladaninya. Bagaimana? Al-Ahzab ayat 41-42 itu Allah katakan, mohon maaf, dzikron katsiron, jenengan disuruh memperbanyak sejatinya zikir. Bahkan sebelum 4142 Rasulullah langsung memberikan teladan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan yang bagus?
dari Rasulullah, liman kana yarjullaha, hati jenengan harus ada keinginan besar untuk bertemu Allah. Otomatis syaratnya dalam hati ingin bertemu Allah, Anda harus bertakwa. Di dalam takwa ada ilmu, amal, istiqomah. Inilah ajaran dinut tauhid. Terus laku kholwat dengan istiqomah. Baru di sini ada titik di dalam hati sampeyan yang kami sebut sebagai keinginan bertemu Allah. Ini Rasulullah contohkan. Jikalau ini diteruskan maka ayat berikutnya wal yaumal akhirah, Anda akan masuk alam akhirat di dunia ini. Itulah alam kefanaan. Tapi resikone sampean mati. Matinya gak mati seperti mati syariat, bukan ya? Bukan. Anda akan dilepaskan Allah semua sifat-sifat yang berkenaan dengan basariyah, dan nanti Anda akan masuk di alam fana. Itulah alam akhirat. Caranya Anda harus selalu kholwat terus menerus. Terus ada yang tanya, bisa diantar lah ngoten nggih. Kanjeng Nabi berangkat piyambak kok, malaikat Jibril yo parkir, buruk yo parkir. Berangkat sendiri. Kalau bahasa nyurung, tahu nyurung nggih? Mendorong. Boleh didorong. Nanti kalau sudah dekat dijungkrak nih pisan. Loh, biar lekas di alam kefanaan. Sudah, kalau sudah ada di dalam alam fana, sampai lupa istri, lupa suami, lupa anak, lupa pekerjaan, lupa apapun. Terus di alam fana itu Anda ngalami kegelapan apa? Di alam yang terang. Kali gitu. Kalau Anda ngalami kegelapan, berarti tanda belum siap kalau Anda belum siap kalau datangnya kematian. Belum siap. Artinya jangan dulu mati, gitu loh. Tapi kalau Anda terasa masuk di alam terang, mati sekalian, rapopo, nggak apa-apa. Itu jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 257. Dan itu perlu, Pak, kholwat itu supaya jenengan iki bisa mati. Tapi apa mati boten nanti balik apa ndak? Ya urusannya Allah toh ya. Urusannya Allah. Misalnya saya jungkrak ke, bahasa Indonesia jungkrak ke apa? Saya dorong, kejebur pisan. Sudah, aku yang mau tanggung jawab lah. Artinya mau tanggung jawab, semua itu yang bertanggung jawab adalah Allah. Ingat, namanya kematian kalau belum waktunya, yo gak mati secara syar'i. Kalau sudah waktunya, enak sampean. Wis waktunya, gitu. Maghfiratan wa ajrun adzim. Tujuan kholwat adalah untuk menghapus segala kesalahan. Maghfiratan wa ajrun, dan Allah menunggu balasan yang amat besar, apa? Bertemu Allah. Sampai nggak usah takut, nggak usah. Nek sampai takut, tidak nyampe nanti. Kholwat itu kalau saya tidak kasihan, tak wajib no, boten sunnah, wajib setiap saat dan waktu. Bahasa Rasulullah, jikalau aku tidak memberatkan umatku, sholat tahajud itu saya wajibkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau cahaya makrifat itu sudah Allah nyalakan, disebabkan karena jenengan selalu berzikir, ini alasannya, maka
detik-detik wujud selain Allah itu enggak wujud, di situ seketika itu wujudnya makhluk termasuk kita yang kholwat itu loh ya, sudah tidak ada. Sehingga antara yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal. Inilah yang disebut amal arif, yang disebut golongan-golongan orang yang sudah makrifat pada Allah, sehingga disebut ahli syuhud. Tapi makalah yang nomor 15 ini khusus bagi orang ahli hijab, dengan sesuatu yang selain Allah itu Allah jadikan sebagai penghalang bagi kita terhadap Allah, sehingga kita selalu gelap pada Allah. Sebab apa ahli hijab kok dikersake Allah seperti itu? Jawabannya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dinasehati tentang ajaran Rasulullah di dalam tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, tetap tidak percaya. Akhirnya khotamallah, khotama ngunci ngalangi sapa Allahu Gusti Allah ala kulubihim ing atase atine menungso wau. Oh niki wa ala sam'ihim termasuk pendengaran, wa ala absarihim peningal niki akhirnya buat tidak tahu wujud nyatane dohir Allah, kan ditutup oleh Allah. Bon. Lanjut yang 16, kaifa yutasawwaru, hetah apa mungkin ayyah jubahu ing yen to bisa nutupi hu ing Allah apa syai'un suci-wiji. Apakah mungkin sesuatu makhluk, sesuatu itu makhluk bisa menutupi Allah? Wahwa sedangkan khalik utawi Allah iku alladzi zat hidup kang adharo kang nyoto sapa Allah kula syai'in ing saben-saben suci. Ngeten maksudnya. Apakah mungkin, iki khusus bagi ahli syuhud nggih, tadi ahli hijab, sekarang ahli syuhud. Apakah mungkin perkara selain Allah itu bisa menutupi Allah, sedangkan wujud nyatane Allah itu ada pada diri setiap sesuatu? Contoh kula niki sesuatu makhluk. Apa mungkin jenengan ini bisa Allah bisa ditutupi oleh wujud kula, wujud dohir kula niki, wujud makhluk saya ini dalam mata hati jenengan, sedangkan wujud dohir kula niki sudah disikap oleh Allah di dalam hati jenengan? Nggak mungkin. Artinya jenengan itu tidak mungkin melihat makhluknya saya, tapi jenengan melihat alladzi zahara alladzi adhara, jenengan melihat nyatane Allah yang menggerakkan saya dalam berbicara. Ya urip nih mau Pak. Jelas nggih? Artinya jikalau ahli syuhud itu sudah tidak memandang makhluk yang bisa ngomong, yang bisa bergerak, tapi ahli syuhud mandang siapa pelaku sebetulnya yang melakukan itu. Ahli syuhud sudah tidak ada wujud kula niki bagi jenengan, sudah nggak ada, sehingga nek didohirno loh, tapi aja didohirno lho nggih, cek mboten bingung wong syariat atau wong awam. Cak, yang ngaji siapa? Allah. Ati sampean jawab nang lesan Allah, terus yang lain mukhlason jenengan enggak Allah. Lah perang tahun ini akhiri tukaran, sebab antara penglihatan antara ahli syuhud dengan ahli hijab itu nggak sama.
Nggak sama Pak. Lah iman sampean yang sudah seperti ini, itulah imanul ihsan, imanul haq yang Rasulullah mengatakan ihsan, sudah benar. Lo terus prosesnya nopo, ngeten. Andai kata tidak ada Allah dalam diri kita, nggak mungkin kita bisa datang ke sini, nggak mungkin bisa bernafas sendiri, nggak mungkin bisa melihat, mendengar, bergerak sendiri, nggak mungkin. Oleh karena adanya adharo kulla syai'in, nyatane Allah di pada diri kita, maka seakan-akan kita bisa bergerak, padahal ini bukan gerak kita. Buktinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lewis ngaji niki babakan tentang hati, tidak boleh dipaksa Pak. Nggak boleh banter-banteran kayak dang tutuk, kalem-kalem, sing penting kelakon, ngaten dah, nyantai mawon. Ya nggak boleh terlalu lama, walaupun nggak ada habisnya, biar nggak jenuh, ngaten. Pon, ini bagi ahli suhud, nyun sewu, sudah benar imannya. Imannya hanya pada Allah dalam segi aspek apapun. Sehingga bagi ahli suhud, ya nggak mungkin Allah bisa ditutupi sesuatu, sementara sesuatu di mata Allah itu bersifat tidak wujud. Dalam arti kata lain, sing nyoto di dalam sesuatu itu Allah. Itu bagi ahli suhud. Tapi bagi ahli hijab kita nggak bisa Pak. Yang nyata malah justru makhluk. Niku 16. Sekarang 17. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu, lah wong sing nglahirno sesuatu iku Gusti. Loh, nglahirno bayi, mana entah. Mboten. Wong Gusti Allah iku lam yalid walam yulad. Nyun sewu, yang tampak, yang nyata, yang mendohirkan semua apapun, yang menciptakan, wis ngoten mawon, cek mboten bingung sampean. Yang menciptakan semua sesuatu hanyalah Allah. Ibaratnya ngeten, ibu iki ndamel jajan napa niku? Lumpur. Ndamel jajan lumpur. Heta, apa mungkin ibu bisa ditutupi jajan lumpur dengan lumpur? Dengan jajan lumpur wau. Lah wong sing gawe jajan lumpur adalah ibu. Nggak mungkin. Niku bagi ahli suhud. Mesti jenengan tanya, siapa yang bikin jajan lumpur? Ibu. Oh nggih. Tadi nggak mungkin. Lumpur ini menjadikan tutupi Allah, bisa menutupi pada Allah, nggak mungkin. Justru jajan lumpur niki sebelum ibu menciptakan atau membikin, maka jajan lumpur tidak ada. Berhubung kita itu ahli hijab, tidak akan pernah bertanya siapa yang membikin, enggak. Yang membikin jajan lumpur, jadi ketinggal jajan lumpur langsung perut lapar, disikat mawon. Jangankan hati berbicara siapa yang menciptakan, tetangganya lapar aja kita tidak peduli lah gitu. Sing penting makan lagi itu toh. Itu kita nafsiyah, manusia. Kalau ahli syuhud beda Pak. Makanya mengapa kita di syariat dulu selalu diajarkan Rasulullah, setiap kau mau apapun bacalah minimal basmalah lah kita. Basmalah itu artinya jenengan disuruh eling, disuruh ingat, hati disuruh bertanya sebelum makan jajan lumpur, bertanya dulu hati siapa yang membikin loh, ngoten loh. Akhirnya cari yang membikin. Ibu, besok ketemu ibu, bu,
boleh angsal kula dahar jajan lumpure. Oh monggo. Itulah maksudnya ayat ud'auni astajib laku. Jenengan nek ndonga ahli syuhud iku doa ini diartikan beliau itu sebagai menghadap, tidak memohon, tidak meminta. Kalau kita di syariat diartikan meminta. Beliau menghadap. Sebab ayatnya kan gini, ud'auni ahli syuhud loh, madepo sira mara datanglah kepadaku dulu, sebab semua apa yang kau minta itu milikku. Temui saya dulu. Jangan lekas kamu itu ngambil barangnya, tidak permisi padaku. Makanya di situ ada ya mutakalim, ud'auni, artinya temui dulu Allah. Setelah Anda menemui wa anibu ila rabbikum, baru jenengan nanti mesti dikasih. Istilah jenengan iki punya tetangga, tetangga punya mangga, jangan langsung kamu ambil. Sampean harus ke tetangga sampean. Bah, minta mangganya ya. Menemui dulu. Harus menemui dulu sang pemilik. Oh nggih. Baru jenengan dikasih. Coba jenengan tidak permisi dulu kepada tetangga, langsung diambil. Itu namanya mencuri. Berarti kita sering mencuri barang Allah yang kita tidak terasa mencuri. Lah buktinya kita ngaku. Hah? Jelas nggih? Pun gak kerasa. Lanjut. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladzi dzahara fi kulli syai'in. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu sedangkan Allah di dalam sesuatu? Fi kulli syai'in. Contoh, apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh diri saya sedangkan diri saya di dalamnya itu dipenuhi Allah? Loh, inilah yang kumaksud nyatane Allah batin, hidup itu. Huwa khali utawi alladzi, huwa khali utawi Allah wujute iku alladzi zat hidup. Orang Jawa mengatakan urhib. Kalau bahasa Al-Qur'an subhanalladzi maha suci sapa Allah wujude yaiku mausufe hidup. Dengan hidup dalam diri kita inilah akhirnya bisa bergerak dan lain sebagainya. Mboten mungkin bagi ahli syuhud Allah itu ditutupi, bisa ditutupi oleh sesuatu. Tapi bagi ahli hijab tetap Pak terhijabi kita, tertutup. Akhirnya kita mengatakan Allah gaib, sementara yang nyata itu selain Allah. Yang bahaya, yang paling bahaya ketika sampai iki masuk di dalam karomah, masuk di dalam alam mukasyafah, sudah penuh dengan karomah, ini susah banget melepasnya. Susah banget, susah untuk terlepas dari diri kita. Sebab karomah itu masih kesebut makhluk. Berhubung kita tidak punya kendali menuju musyahadah, maka karomah itu akan membelenggu dalam hati kita. Mohon maaf, lebih sulit kita melepaskan makhluk gaib daripada kita melepaskan makhluk kasar di alam muhadharah. Lebih mudah sampeyan iki pegatan. Tahu pegatan ya? Pisah dengan makhluk dohir daripada jenengan iki berpisah dengan makhluk gaib. Jenengan kok bisa mengatakan itu? Sungguh Pak, dari berbagai pengalaman inilah akhirnya saya katakan biar jenengan tidak jadi korban berikutnya cukup saya saja. Tapi lah mengapa kemarin kok berbicara beat karom? Nah, kan sudah saya katakan boleh bagi Anda yang sudah faham dan berjalan dzikir sirul. Lah inilah kendali yang kumaksud, nggak ada masalah kalau ini. Akhirnya kita tidak ngerampas, tidak mencuri haknya
Allah nanti. Karena apa? Pohon yang berbuah sifat tercela itu sudah Allah tebang, sudah Allah bunuh dalam hati jenengan. Tinggal pohon basiroh yang akan berbuah akhlakul karimah. Begitulah. Pun lanjut. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhuhara likulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu sementara wujud dhahiri Allah itu di setiap sesuatu. Pun hati-hati nggih, mungkin tetap tak terangno. Dan apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu padahal Allah dhahir itu sebelum datangnya sesuatu? Niki sing dereng dong mpun dipeksa. Kalau tak jelasno makalah niki. Tapi saya tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara saya yang masih ada di golongan am. Ndak. Saya tidak menyalahkan Anda, ndak. Ketahuilah saya berbicara wujud nyatane dhahir Allah dari sudut pandang hakikat, bukan syariat pun. Iki sampean kata kunci sampean kejoki. Pundi wujud nyatane dhahir Allah? Sampean kalau sudah dimasukkan Allah di dalam alam fana, maka selain wujudnya Allah tiada. Yang ada hanyalah wujudnya Allah. Disitulah Anda akan paham wujud batine Allah. Setelah wujud batine Allah jenengan paham, seiring berjalannya waktu jenengan dzikir terus akan dipahamkan wujudnya nyoto zahiri Allah. Pundi jenengan niki nurullah dunya saisine niki wujude Allah. Niki nek anu syirik lho Pak ya, hati-hati. Artinya bagi hati yang sudah jelas wujud selain Allah itu difanakan, maka sah mengatakan nurullah itu adalah zatnya Allah. Wujud dzatullah adalah nurullah. Cahaya ini Pak, itu wujud setrum. Sampai nek pingin roh wujud nyatane batine Allah nggih kabelian jempok. Mengke lah jenengan lali anak lali wujud. Loh, nek ra percaya monggo mumpung anak setrum niku. Tapi kula mboten ngengken lho ya. Niki istilah mawon. Tidak harus sampean praktek nih, ndak. Aku yakin jenengan yang pernah kesetrum percaya. Nggih. Saya yakin kita semua pernah, walaupun kesetrum hanya sebentar, pernah lah Pak kita. Ketika jenengan itu sudah difanakan wujud selain Allah, maka akan nyata wujud batine Allah niki. Laisa kamislihi syai'. Setelah dohir dituntut nurullah itu wujud jenengan. Udah, orang segini banyak, satu pun tidak ada yang sama. Gak ada yang sama. Udah, kita nggak bicara di sini. Seluruh dunia, walaupun satu kandung anak kembar, tetap tidak dibuka di dalam sifat salbiyah. Sifat salbiyah di dalam sifat wajib Allah wahdaniyah, makna sawiji. Itulah wujud nyoto dohirnya Allah, dan ini tidak bisa direkayasa, dan nggak boleh memangnya, nggak bisa direkayasa oleh manusianya, itu nggak bisa. Pokoknya gini Pak, ikuti alur, perbanyak kholwat jenengan,
di dalam kholwat adalah jenengan harus memegang sejatine dzikir, sejatine eling, yaitu sirul asrar menuju fana'u dzikri. Udah, ini semua urusan Allah nanti. Anda difanakan, itu yang memfanakan adalah juga Allah. Dihilangkan wujud selain Allah dalam hati jenengan, dinyatakan wujud nyatane Allah batin atau dohir, itu ya Allah sendiri, pelaku lain gak ada. Sekali lagi, secara ilmu cukup bagi kita dzikir, udah cukup itu. Urusan biji nanti Gusti Allah yang menilai. Semua kita cukup kita fa'budu, inilah yang disebut dalam surat Maryam, fa'budu hadza siratum mustaqim, itulah sirat, jalan yang lurus. Fa'budu nyembah sira kabeh hu ing Allah wujude. Kita di syariat tidak pernah Pak memang diajarkan tentang wujudnya Allah, karena memang kelas. Makanya di syariat gak mungkin bahas tentang tauhid sampai pada zatnya Allah, gak mungkin. Nah kita manakala ingin mengetahui keterangan itu, ya ke hakikat. Di tauhid la ilaha illa anta, berarti bahasan-bahasan orang yang sudah diiksan baru ketemu. Kalau kita masih ada di nurul iman gak ketemu Pak. Keterangan yang seperti ini gak akan disampaikan. Itu disampaikan kalau sudah kelas di ihsan, baru disitulah nanti akan dibahaskan tentang masalah ini. Pertanyaannya, kita umat Islam masa sih ada di iman terus? Ya terserah. Nek kata Allah dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran untuk membebaskan jiwamu dari belenggunya nafsu, itu ajaran yang tidak boleh dipaksakan. Nggak boleh kita maksa istri kita, anak kita, gelem gak gelem kamu harus ikut aku ngaji. Entar dulu Pak, semua diri kita punya proses masing-masing, biarlah sesuai prosesnya beliau. Tapi ada Pak yang seperti ini, jamaah juga, malah istrinya yang mengancam. Suaminya belum, istrinya sudah. Suaminya dipaksa, kalau nggak mau pegatan. Ngoten nih. Lah niki sing kerja iku sing perempuan. Dadi laki-lakinya mau dengan terpaksa. Nggih, sakno. Jangan Bu, jangan seperti itu, biarlah nanti beliau biar mengikuti prosesnya. Mata niku jape, kalau nggak sekarang kapan? Selak mati, jadi ngono. Ya udah, aku nggak berani bilang apa-apa. Pun Bapak Ibu, ini tentang masalah ilmu aja, kefahaman nggak boleh apalagi kita memaksa untuk berkholwat sampai dikir terus menerus. Gak wani Pak saya Pak. Semuanya itu haknya masing-masing. Yang penting tugas saya adalah illa mubasyiron wa nadhiron, hanya menyampaikan kabar baik. Monggo kalau mau, monggo kalau tidak mau. Jadi Pak, kalau sudah sampai wujud nyatane dohir Allah, inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini hanya diduduki bagi hati seseorang yang sudah kefanaan selain Allah. Kalau kita belum di situ misalkan, nggak berhak dan tidak boleh kita mengatakan yo aku iki Allah, nggak boleh. Paham ya? Lanjut. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa adhara min kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu, sedangkan yang jelas antara wujud Allah dengan wujud sesuatu itu jelas, lebih jelas Allah
iki bagi ahli zuhud. Jadi nggak mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu dalam hati jenengan, sebab Allah lebih jelas daripada yang lain. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'in. Hetah, apa mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu sedangkan Allah itu bersifat ahad, tunggal, sedangkan selain Allah di sisinya itu sudah tidak ada. Sama sebetulnya itu pengertiannya makalah ini. Khusus ahli syuhud, Bapak Ibu, ini tidak mungkin Allah bisa terhijabi oleh sesuatu sedangkan sesuatu selain Allah itu sudah tidak ada pada diri Allah. Artinya Allah itu bersifat tunggal. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un walaulahu makana wujudu kulli syai'in. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, padahal seandainya tidak ada Allah niscaya tidak akan ada sesuatu. Guys, iki rada enteng, pemahamannya rada enteng. Artinya adanya sesuatu itu sebab diadakan sang yang wujud, yaitu Allah. Berarti seakan-akan sesuatu itu wujud. Ini bagi ahli syuhud sampai akhir zaman pun mengatakan selain Allah itu tidak wujud. Sampai akhir zaman pun ahli syuhud akan mengatakan itu. Sehingga didakwah oleh ahli hijab, hei ahli syuhud, katanya kita makhluk itu nggak ada. Lah kok kamu tahu Allah, bisa melihat Allah? Nah, ini gak paham. Gini loh, apa mungkin aku makhluk yang sifatnya tidak ada bisa melihat yang ada? Oleh karena aku makhluk itu sudah tidak ada, akhirnya nyatanya akunya Allah. Berarti dikatakan melihat dan yang dilihat itu satu pelaku yang melihat wujudnya Allah, itu Allah sendiri. Tambah bingung Pak, ahli hijab niki. Wis ngaji awakmu ambek awakmu bingung. Wani ngombe kopi ae. Monggo minum kopi. Pun dipeksa-peksa. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un walaulah makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu, padahal seandainya tidak ada Allah niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Betul, memang nggak akan terjadi. Menurut pandangan syariat sudah bisa diterima, tapi menurut pandangan ahli syuhud justru wujudnya dunia saisine disebut nurullah, itu wujud dohire Gusti. Ngeluh maneh sampean, wis gak usah diterusno nek ngeluh. Ya ajaba kaifa yudhahirul wujudu fil adam am kaifa yasbutul hadithu ma'aman lahu wasful kidam. Ya ajabah, duh gawok iku apa ya gawok niku Pak, heran, sungguh sangat ajaib menawis. Bagaimana tampak wujud dalam ketiadaan, bagaimana tampak makhluk itu, padahal makhluk itu sifatnya tidak wujud, ya gak tampak. Atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang mempunyai sifat hancur di samping zat yang bersifat kidam. Nyun sewu, gawok banget aku yen menungso iku wujud, padahal dia itu tidak punya sifat wujud, justru sifatnya adalah adam. Artinya Bapak Ibu, siapapun kita, saat kita itu sudah sampai ke alam fana dan maqam musyahadah, maka disitulah semua perkara selain Allah itu di dalam pandangan hati jenengan, termasuk kita, itu tidak ada. Karena kita bersifat aslinya adam,
gak mungkin bisa njejeri Allah yang bersifatkan kidam atau wujud. Ketok ya? Kula wangsuli, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Justru yang bisa melihat yang wujud itu yang wujud sendiri. Intine Pak Bu, belajar jenengan iki menghilangkan keakuan jenengan yang bisa sholat, yang bisa apapun, yang punya ini punya itu, merasa bisa ini bisa itu. Belajar sampai ngilangi iku, nanti dengan sendirinya akan muncul dalam diri jenengan wujud nyatani Allah. Inilah jawaban surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Pun nah, untuk bisa sampai aku Allah, Anda harus terus berzikir. Sesi niki apa? Tiket harus punya. Lah kok nang bandara nggawa serban, Pak niki kula lupa buruk. Ditelok-telok. Loh, bukan tiket iki. Dikembalikan mboten? Dikembalikan. Tapi nek jenengan iki beto akses gitu, terus akses iku tiket iku memang buruk, monggo ngeten wis bener-bener bawa akses saya sih diteliti kok. KTP, saya lihat KTP-nya lah, terus tempat duduknya sama, jenengan diperiksa, teliti, pokoknya masuk ke alam ahad lewat alam fana niku jenengan tidak boleh satu bintik pun perilaku syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat mutlak Anda akan bisa bertemu Allah, tidak boleh sebintik apa biji sawi syirik harus tidak ada. Yun sewu contoh kula, manakala hatiku kok merasa aku makhluk sing ngaji, syirik saya, syirik. Gak bisa untuk masuk di dalam buruk itu, gak bisa, harus tiada. Makanya kata Rasul, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Anda jikalau punya waktu sing senggang, artinya senggang jasmani, tidak repot urusan dunia, gunakan. Kalau nggak bisa berdiri, waqu'udan, dengan berduduk, wa ala junubihim, nggak bisa duduk karena memang panjenengan sudah berumur, dengan berbaring aja. Udah, hatimu madeponan Gusti Allah, lewat napas itu bawalah dzikir sirul pun mesti cepat. Sebab fungsinya dzikir sirul asrar adalah meniadakan rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan. Akhirnya nanti Anda tidak merasa diri Anda yang kholwat, Anda nanti tidak merasa diri Anda yang berzikir. Akhirnya di situ nanti. Ini cara yang cepat. Nek sampean cara sing boten cepat, ya naik motor atau mobil lewat darat, ada lampu merah berhenti, ada warung kopi yang melayani itu wanita di bawah umur 30, ya dah, roknya mini, kelamut leren, wes gak nyampe sampean nduk, belum lagi kok kecantol, wes gak jadi ke Jakarta. Kalau dua pesawat di atas nggak ada lampu merah, udah dunia sudah nggak kelihatan, sudah jenengan. Artinya itulah Anda yang punya akses sirul asrar. Pun berangkat ataupun maneman, Anda nyaman maneman, sudah dipahamkan Allah tentang dzikir sirul asrar, kita tidak lekas berangkat, eman. Khawatirku ketinggal kereta, ketinggal pesawat, lupa sampai nanti tinggal pesawat, bingung. Nggih, kula nate dari Lampung ke Surabaya, transit di Jakarta dulu. Saya telat check in niku
cuma setengah jam telat saya. Artinya pesawat kurang setengah jam berangkat, saya belum check in gitu. Tapi umpama check in nututi, tapi dihanguskan, ya sudah, gimana lagi? Waktu kami sudah mendesak, terus ganti pesawat pada jam itu juga nggak bisa, nggak ada. Menunggu duhur, berduhur lagi, wes acara rusak Pak, rusak sudah. Makanya saya kalau ngaji dengan naik pesawat itu udah mending saya itu keturun ngenteni ning ngarepe gate nika lho apa? Yes, ngarepe nika. Makanya kalau naik berangkat niku Pak, 1 jam sebelumnya itu saya sudah ada di bandara, biasanya ngoten. Walaupun nggak bisa merokok, mending awak dhewe nunggu lama daripada mboten, daripada carry tadi. Makanya iki akses tiket sudah sampean bawa, tinggal sampean iki lekaslah berangkat. Khawatir kok nek gak lekas-lekas idza jaa ajaluhum itu datang. Waduh, naudzubillah, mugi-mugi kita dijauhkan Allah dari itu. Pun Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, itu penjabaran materi. Bapak Ibu hadirin, monggo ditutup doa dengan suratul Fatihah. Semoga apa ilmu yang telah Allah berikan pada malam hari ini bermanfaat pada kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.